Kami dari Kelompok 1. Nah, di mana hari ini kami akan melakukan praktikum mata kuliah Good Laboratory Practice yang akan melakukan praktikum cara penggunaan alat laboratorium dan memperkenalkannya. Nah, sebelum memulai video selanjutnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri sendiri terlebih dahulu. Perkenalan, nama saya Darwin. Nama saya Riri Hengki Kurniawan. Nama saya Novi Dwianti. Nama saya Akbar Juniandra. Nama saya Rian Aljabar. Saksikan video selanjutnya. Nah, teman-teman, ini yang saya pegang adalah gelas ukur, di mana gelas ukur ini berguna untuk mengukur volume suatu cairan. Seperti labutan Lemaire, gelas ukur juga memiliki beberapa pilihan berdasarkan skala volume larutannya. Pada saat mengukur volume larutan, sebaiknya volume tersebut ditentukan cekungan larutannya tersebut. Pertama, siapkan gelas ukur yang akan dipakai. Letakkan gelas ukur pada bidang yang datar. Ketiga, tuangkan larutan ke dalam gelas ukur. Empat, untuk mengukur volume larutan yang tidak berwarna, perhatikan batas meniskus cekung bagian bawah dan dilihat sejajar dengan mata. 5. Untuk mengukur volume larutan raksa, perhatikan batas meniskus cekung dan dilihat sejajar dengan mata. Ini adalah gelas beaker. Nah, gelas beaker ini merupakan alat yang digunakan segala fungsi, terutama di laboratorium ya. Nah, gelas beaker ini berkreasi untuk menampung media atau wades dan larutan lain. Pertama, siapkan bahan atau larutan yang akan dimasukkan ke gelas beaker. 2. Tuang larutan ke dalam gelas beaker. Ketiga, untuk melakukan pengukuran, lihat dari tinggi volume larutan yang terbaca dalam skala. Nah, teman-teman, di sini ada halu dan mortal. Ini adalah halu dan ini adalah mortal. Kegunaan mereka yaitu untuk menghalumkan atau melumatkan seperti bahan jamu tekstil, dedaunan yang dihaluskan dan untuk membuatnya menjadi serbuk. Pertama, pastikan mortar dan halu dalam keadaan bersih tanpa ada kontaminasi dari sisa-sisa bahan sebelumnya. 2. Masukkan sampel ke dalam mortar dan tumbuk dengan perlahan menggunakan halu. Ketiga, jika sampel sudah halus maka bisa digunakan untuk analisa pengujian selanjutnya. Halo teman-teman, apakah kalian tahu yang saya pegang sekarang? Ya, ini adalah pipet filler, yaitu sering disebut dalam bab. Nah, pop sendiri adalah untuk menyedot cairan dari pangkalan pipet ukur. Nah, bob ini tersendiri memiliki 3 katup yang masing-masing berpunya fungsi. Nah, katup pertama yaitu disimbol dengan huruf A. Nah, berfungsi untuk mengeluarkan gelembung dari udara. Nah, katup yang berfungsi bersimbol S yaitu menyedot cairan dari pangkalan hingga ke atas. Sedangkan simbol yang huruf E yaitu mengeluarkan cairan. Nah, bob ini pipet filler ini tersebut memiliki bahan resisten karet, yaitu cocok untuk mengambil larutan kimia. Pertama, pasang ujung pipa di bagian bawah rubber bulb dengan cara sedikit ditekan. 2. Setelah pipet dihubungkan dengan rubber bulb, angkat dengan kedua tangan. Tangan kanan memegang rubber bulb dan tangan kiri memegang pipet secara perlahan. Arahkan pipet ke larutan cairan yang akan diambil, disedot dengan menggunakan tangan kiri. Tekan katup aspirata, kemudian kempeskan rubber bulb. Setelah angin dikeluarkan, sedot cairan dengan menekan katup suction as. Jangan sampai melebihi skala pipet dan jangan sampai larutan masukkan ke rubber bulb karena hal ini dapat menyebabkan rubber bulb cepat rusak.
Keempat, setelah pipet terisi dengan larutan atau cairan sesuai yang dibutuhkan, kemudian keluarkan larutan cairan ke tempat lain dengan cara mengangkat dengan kedua tangan seperti langkah nomor pertama. Arahkan pipet ke dalam tempat lain. Ini adalah labu Ellen Meyer. Labu Ellen Meyer ini bisa berfungsi untuk menampung larutan, bahan atau cairan. Labu Ellen Meyer ini biasa digunakan untuk mencampurkan cairan, menampung aquades, kultivasi mikroba dalam bentuk cairan. Dan labu Ellen Meyer ini mempunyai volume mulai dari 25 ml, 50 ml, 100 ml, 300 ml sampai dengan 1000 ml. Pertama, siapkan labu Erlenmeyer dalam keadaan kering. 2. Siapkan beberapa cairan sampel yang diperlukan. Ketiga, tuangkan cairan sampel dari wadah awal ke labu Erlenmeyer. 4. Encerkan bahan kimia dalam labu Erlenmeyer dengan mengaduk atau mengocoknya. Untuk alat selanjutnya kita hanya pipet ukur, di mana pipet ukur ini dalam laboratorium untuk mengukur suatu larutan. Salah satu contohnya terdapat NaCl dan pH yang kita ukur untuk mencampurkan larutan tersebut ke dalam suatu media. Pertama, tekan ujung atas pipet dan masukkan ujung bawah penetes ke dalam cairan atau solusi yang ingin Anda ambil. Kedua, untuk menarik cairan atau larutan dalam wadah, lepaskan ujung atas yang ditekan lebih awal. 3. Untuk menghilangkan cairan di dalam pipet, tekan ujung atas perlahan. Cara gunanya buka tutup busa, keluarkan sumbunya dan kita ambil korek api, kita bakar. Setelah dibakar, apinya menyala. Nah, cara pemadaman apinya kita langsung tutup secepat mungkin, jangan pelan-pelan. Karena apa? Kan pelan, apinya tidak terbakar, apinya tidak mati, jadi kita harus menutup. Ya. Nah, ini ada penggunaan spatula bisa melakukan atau sampelnya mengaduk ya. Pertama kita ambil dulu garamnya, terus kita campurkan ke dalam air, terus ini adalah kertas saring yang digunakan untuk menyaring suatu sampel. Cara kegunaannya yaitu cara seperti ini, dilipat dulu, dilipat bawah, sudah itu dilipat lagi ini dan dibuka. Dan dituangkan dengan larutan, contohnya dengan air disaring. Tunggu sampai airnya habis dan menetes. Pertama, pastikan posisi neraca sudah benar dan setting water sudah pas sesuai petunjuk. 2. Sebaiknya neraca analitik diletakkan di tempat yang jauh dari hembusan angin atau panas berlebih. Ketiga, kalibrasi neraca sebelum digunakan. 4. Gunakan sarung tangan saat menggunakan neraca.
apalagi saat menyentuh piringan. Hal ini untuk menghindari menempelnya debu atau zat lain yang bisa memengaruhi proses ukur neraca analitik. 5. Hindarkan neraca dari medan magnet sekitar. Keenam, pastikan pintu pelindung angin selalu tertutup sebelum dan sesudah penggunaan neraca analitik. 7. Gunakan air laser pada neraca untuk menjamin kebersihan dan memastikan tidak ada zat lain yang menempel di piringan. 8. Bersihkan neraca setelah digunakan. Kesembilan, matikan neraca jika tidak berencana untuk dipakai dalam waktu dekat. 10. Jika neraca tidak digunakan, sebaiknya disimpan di ruangan yang bersuhu 18-20 derajat Celcius. Baik teman-teman, udah selesai untuk praktikum kita pada hari ini, yang dimana itu perkenalan beberapa alat laboratorium dan tata cara penggunaannya. Nah, next nanti bakal kita pembuatan video apa lagi nih. Saksikan kita di video selanjutnya.